Apakah perbuatan dosa juga adalah takdir kehendak Allah? Ada hukum sebab akibat, ada takdir Allah. Kecicilan, tinggalkan kunci motor di motor, gasnya hidup, berbunyi di depan toko, masuk ke dalam, pulang hilang. Itu hukum sebab akibat. Ambil pisau potongkan leher, sebab akibat. Dikunci stangnya, dikunci rantainya gembok, belikan rantai besi, ikatkan ke batang pinang. Keluar dari masjid, sama pinangnya digergaji orang tuh. Kan udah cukup usaha ini kan? Barulah kau katakan, ini takdir Allah. Anak ini dijaga, dipelihara, terjadi juga yang terjadi. Maaf cakap. Anak-anak gadis yang diperkosa di Bosnia oleh tentara Serbia, Slobodan Milosevic laknatullah alaihim ajmain. Itu takdir. Tapi anak kita kuliahkan ke kota, kita belikan rumah, kita kasih mobil, kita kasih kunci, kita biarkan pacaran. Setelah dia hamil, kita bilang itu takdir. Itu kejahatan. Maka tinggalkan di situ orang yang mengawal. Kalau takut-takut khawatir, tak usah jauh-jauh sampai ke Jakarta, ke Bandung, cukup di Pekanbaru biar bisa ditengok pakcik, nenek, mamak, datuk semuanya. Kenapa? Karena ada usaha dan ikhtiar. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Menjadi orang Riau, lahir di Riau, menjadi orang Melayu, menjadi orang Bugis, menjadi orang Mandailing, menjadi orang Cina, menjadi orang Keling. Itu takdir yang tak bisa ditolak. Maka tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Karena dulu tidak ada malaikat ngasih dia multiple choice. Kau mau jadi orang apa? Arab, Batak, Cina. Tak ada. Tak boleh kita ejek. Tapi masalah baik dan buruk Allah kasih kita pilihan. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Apa kata orang tua-tua kita? Tepuk dada, tanya selera. Itu ikut hawa nafsu. Tepuk dada, tanya iman. Subuh ini kita dengan segenap kemampuan. Setel jam. 4 bangun. Mandi, bersih. Datang ke masjid. Kita pilihan. Mau tidur sampai jam 8? Bisa. Semuanya terjadi atas kuasa Allah. Tapi ada Allah ridho, ada Allah murka. Apa dalil mencuci tapak kaki ibu dan meminum airnya? Ya Rasulullah, aku mau ikut perang. Karena kalau aku mati perang, aku masuk surga. Kata Nabi, alaka min ummin, mak kau masih hidup? Kata dia, ada di rumah. Kata Nabi, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kau urus tapak kakinya, maka kau dapat surga. Maksud Nabi mengurus tapak kakinya itu maksudnya kata-kata kiasan. Urus tapak kakinya maksudnya kasih dia belanja, kasih dia makan, senangkan hatinya. Banyak orang sekarang pas mau tes P3K diminumnya air emaknya. Pas sudah menang, duit gajinya dikasihnya ke bininya. Emaknya seperak pun tak dapat. Ini terjebak pada ritual. Maksud kau urus tapak kakinya, kau muliakan dia, kau menangkan hatinya. Adapun meminum air tapak kaki, saya tak pernah saya minum air tapak kaki mak saya. Tapi saya senangkan hatinya. Saya buatkan yayasan, pendidikan. Sampai sekarang sejak dia meninggal 2019, 18 Maret sampai sekarang 4 tahun. Tak putus 300 paket tiap bulan. Satu paket isinya beras 10 kilo, minyak sekilo, gula sekilo, sarden, roti, susu saset, karena itu makanan dia dulu untuk sedekah dia. 4 tahun tak putus. Ini ada orang minum air kaki mak sekali pun tak pernah sedekah. Apa itu? Terjebak pada ritual. Nah, jadi tidak disuruh Nabi Muhammad SAW, kalau mau urus dia sebaik-baiknya. Ini pulang dari sini, belikan makanan kesukaannya, datang ke rumahnya, belikan kain, senangkan hatinya. Jangan sampai pulang tak membuat apa-apa. Apa hukum zakat profesi yang dipotong langsung oleh manajemen tempat kita kerja? 2,5%. Jadi kalau dapat 10 juta, 250.000. Apakah gaji saja atau semua?
gabungkan semua. Uang sipak, uang sikut, uang tunjang, uang sundul, uang tanduk, SPPD, keluar kota, uang tunjangan, uang senyum. Ada kantor tuh senyum sikit, keluar duit. Keluarkan 2,5%. Lalu pegawai DM atas mau supaya tertib zakat. Potong atas. Potong atas. Bagus. Bupati, wali kota, general manager, perusahaan, direktur, supaya selamat jamaah ini tidak makan haram. Makan haram gara-gara makan zakat. Potong atas 2,5%. Tapi Pak Ustadz kalau potong atas kami kan berzakat juga kepada tetangga kami, keluarga kami. Gimana caranya? Tulis nama-nama keluarga itu, bawa ke ketua, ke pejabat, ke Basnas. Bilang sama dia, saya ada tanggungan nih. Kalian kalau mau potong gaji saya, ini mesti dapat juga. Karena waktu saya sosialisasi di Kabupaten Kampar, ada satu pegawai bilang, saya nggak mau bayar. Karena kalau saya bayar, siapa yang nanti yang dapat tetangga keluarga saya? Lalu datang Pak Ketua Basnas nanya, berapa kau kasih tetanggamu itu? Sebulan saya kasih 100.000, serahkan ke kami, saya kasih 500. Nah, iyalah Pak, kata dia. Nah, jadi lapor ke Basnas. UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Jadi PTPN 4, buka UPZ, datangi Ustadz yang ada di Basnas Provinsi, buka unit, nanti kumpulkan, serahkan ke Basnas, nanti Basnas akan membalikkan lagi sesuai keperluan. Nah, jadi bahwa kita di PTPN ini ada keluarga, ada jiran, ada kawan, ada sahabat, didata sekian orang. Nanti duit yang balik itu bisa lebih besar daripada yang diserahkan ke sana. Kenapa? Karena di Basnas Provinsi itu, di Basnas Kabupaten, dikumpulkan semua dari personal, perusahaan, BUMD, PT, kumpulkan semua, baru disebarkan lagi. Karena zakat ini kalau sendiri-sendiri macam satu batang lidi. Tapi kalau banyak dia macam satu sapu lidi. Satu batang lidi apa yang bisa dibuat? Membuang botol pun patah. Tapi kalau sapu lidi, pencuri mati. Pukullah pakai sapu lidi. Terakhir kertas. Apa nih Ustaz? Oh, dibalik. Untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah 27 derajat, apa syaratnya Pak Ustaz? Man sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadzi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Datang ke masjid, ikut sama imam sholat berjamaah dari takbiratul ihram sampai salam, maka dapat 27 derajat. Istiqomah selama setahun berarti dapat tambahan umur 27 tahun. Ngitungnya jangan satu sholat. Istiqomah sholat berjamaah di PTPN 4 ini selama 1 tahun, berarti bertambah pahalanya 27 tahun. Jadi kalau ada yang istiqomah di sini 10 tahun, berarti umurnya bertambah 270 tahun. Inilah yang menjawab kenapa umur kita pendek. Sedangkan umur umat Nabi sebelumnya panjang. Umur Nabi Nuh 950 tahun. 950 tahun, bayangkan. Berapa kali ikut pilkada itu? Apakah umur kita bisa melewati itu? Bisa. Dengan cara apa? Kelipatan-kelipatan amal. Nah, itu makanya kalau mau istiqomah. Apa bisa orang istiqomah sholat berjamaah 10 tahun? Saya pergi ke Palembang. Meresmikan masjid. Datang Habib Mahdi. Ustaz Somad, tengok itu. Ya, itu bapak itu tak tinggal sholat berjamaah 40 tahun. 270, 270, 270, 270. Kalah umur umat Nabi Nuh. Jadi kalau ada yang mengatakan umur kita pendek, amal kita pendek. Tidak, amal kita lebih banyak daripada amal umat Nabi sebelumnya. Karena kelipatan yang diberikan oleh Allah kepada khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah subuh ini. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya sahih apa tak sahih Pak Ustaz? Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, hadisun hasan. Nah, maka kita salat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq. Pakai qaf. Kalau pakai kaf isyraq syirik. Nauzubillah. Usolli sunnatal isyraq. Raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz? Ya, ayat yang lama itu juga lah. Kul huwallah apa lagi?
Macam hafal Quran aja macam Ustaz Azhar Dharma. Bisa wadduha, tak bisa kulhu. Kulhu habis itu falak. Saya Pak Ustaz kulhu itu cuma bisa. Kulhu pertama, kulhu juga kedua. Boleh. Membaca ayat itu sunat. Habis itu berdoa kepada Allah, minta rezeki, minta keluarga sakinah, minta. Saya nih Pak Ustaz tolong doakan Pak Ustaz. Mau minta apa? Saya belum punya anak Pak Ustaz. Umur berapa? Udah 40 tahun. Kenapa belum punya anak? Belum bebini. Bebini dulu. Baru minta punya anak. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala mumtahinan illa najahta. Yang ujian luluskan dengan nilai terbaik. Wala hajatan min hawaijid dunya. Wala aziban illa zawajatah. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah. Yang belum ada anak keturunan, berikan keturunan yang soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikanlah ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina. Selamatkan kami, keluarga kami, diri kami, negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, LGBT, perbuatan zina, perbuatan keji dan mungkar. Waqtim bisalihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami subuh ini, kumpulkan kami nanti di surga jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.